Ini janji gue pada video kali ini. Setelah video kali ini, lo bakal sembuh dari masalah grogi, minder, dan lo bakal menjadi 10 kali lipat lebih percaya diri. Dan ini bukan cuman janji doang. Ini bakal terjadi setelah lo mempraktekkan 3 skill komunikasi yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Yang itu bukan cuman sekedar teori, tapi bisa langsung lo praktekkan saat ini juga. Plus dampak dari skill ini itu juga instan banget. Bisa langsung lo rasakan. Jadi kita bakal mulai pembahasan video kali ini dengan skill yang pertama, yaitu adalah active listening. Gue udah belajar komunikasi kurang lebih selama 6 tahun sampai saat ini. Dan gue udah ngebantu 1.300 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang. Dan dari berbagai pengalaman skill tersebut, ada banyak banget pastinya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kayak, Bang, sebenarnya dari segala ratusan skill komunikasi yang ada, skill apa sih yang paling penting banget buat gue milikin dalam komunikasi? Dan skill ini, yaitu adalah active listening, itu ibaratnya kayak semacam dalam mobil, active listening adalah mesinnya. Jadi nggak peduli mau tampilan mobilnya secantik apa, terus bannya sebagus apa, dan setirnya semewah apa, kalau nggak ada mesinnya, mobil itu nggak bakal jalan. Jadi ini sesuatu yang penting banget untuk kita milikin dalam kehidupan komunikasi. Terus Bang, pertanyaan kedua adalah, emang apa sih itu active listening? Active listening itu adalah lo bisa mendengarkan secara aktif. Bang, tapi bedanya dengan mendengarkan biasa itu apa Bang? Bukannya kayak gue tuh dari kecil udah terbiasa dan emang bisa sih Bang, bisa mendengarkan orang lain Bang. Nah, ini bedanya. Kalau misalkan lo mikir bahwa mendengarkan itu hanya sekedar, ya udah ada orang ngomong, terus masuk kuping kita, terus ya udah kita cari artinya itu apa dari kata-katanya, maka itu disebut sebagai mendengarkan. Nah, itu adalah sebuah poin yang salah. Kebanyakan orang di zaman sekarang, itu kalau mendengarkan, sering banget punya kebiasaan sambil main handphone, sambil baca buku, sambil mungkin ngeliat ke atas atau kemana. Yang penting kita udah mendengarkan apa yang dia sampaikan. Yang penting kita cuma kayak jawab, oh iya, iya. And then, kita juga mungkin lagi mikirin, gue next bakal ngomong apa lagi ya? Oh iya. Oh, kalau menurut gue pribadi sih kita bisa ngelakuin ini sih. Jadi kita tuh kayak cuma nunggu giliran gantian bicara. Dan aktif mendengarkan itu kebalikan dari hal ini. Aktif mendengarkan adalah ketika kita benar-benar pengen memahami lawan bicara kita. Dan ini bisa lo lakuin dengan 5 langkah sederhana. By the way, ini nggak harus langsung semuanya lo praktekin, tapi kalau lo lakuin 5 hal ini bakal bikin siapapun betah banget pas ngobrol sama lo. Step yang pertama adalah, ketika lo sambil mendengarkan nantinya, coba lo taruh handphone lo, atau apapun hal yang lagi lo pegang, dan lo ngadep ke lawan bicara, dan lo ngelakuin eye contact sama dia, jadi semua badan kita ngadep ke dia, dan kita ngangguk setiap kali dia berbicara. Sesimpel itu doang. Okay? Yang kedua adalah, setiap kali dia berbicara, kita menggunakan suara konfirmasi. Suara konfirmasi adalah, kita tuh ngomong kayak, oke, iya, terus, oke. Jadi ada suara-suara yang kita nggak nanya atau kita nggak ngomong, kita cuman kayak ngeluarin suara itu buat bilang ke dia bahwa kita mendengarkan dia. Step yang ketiga adalah, ini gue sebut sebagai the last 1 sampai 3 kata. Jadi 1 sampai 3 kata terakhir adalah, misalkan dia ngomong ke gue bahwa, ya nih kemarin gue lagi baru putus sama pacar gue nih bro. Nah, itu kan kalimat dia. Gue bisa ambil 1 kata dari kalimat tersebut dan gue ucapin lagi kata tersebut. Misalkan gue bilang ke dia, oh lo putus, terus, oh oke, oh dia jalan sama temennya. Jadi gue ngucapin kata yang tadi dia ucapin. Nah, kenapa ini efektif? Karena ketika gue mendengarkan dan mengucapkan kata terakhir yang dia ucapkan, itu bakal mengkonfirmasikan kepada lawan bicara gue bahwa gue benar-benar mendengarkan dia, yang dimana bakal bikin dia tuh betah banget pas ngobrol sama gue. Oke. Step yang keempat, ini gue sebut sebagai probing further. Bang, apa sih itu probing further? Probing further adalah ketika lo itu benar-benar bertanya lebih banyak daripada berbicara. Jadi misalkan gini, kalau teman gue bilang ke gue bahwa dia baru putus sama pacarnya, ada 2 hal yang bisa gue lakuin. 1, gue bilang ke dia bahwa, oh mereka juga baru putus nih sama mantan gue itu yang kemarin. Nah itu kan berarti gue berbicara. Yang kedua, gue bisa ngomong kayak gini, oh kenapa bro, kok lo bisa putus sama dia? Jadi gue bertanya. Jadi ketika gue mendengar sesuatu, gue punya 2 respon, berbicara atau bertanya. Oke? Nah, ketika lo lebih banyak memilih bertanya,
orang di depan lo bakal ngerasa dipahamin banget. Oke. Dan step yang kelima, ini gue sebut sebagai golden topic. Kebanyakan orang itu ketika mendengarkan seseorang, mereka sering ngerasa, bang, gue sering susah nyari topik. Yes, karena yang lo ngomongin sama dia, itu topik-topik yang nggak menarik bagi dia. Jadi gini, topik itu basically bisa dibedakan jadi 4. Oke? Ada hal yang dia nggak suka banget, dia suka aja, dia agak-agak suka, dan dia suka banget. Bedanya apa, bang? Bedanya adalah, misalkan, gue itu diajak ngobrol topik yang gue nggak suka banget. Misalkan itu adalah sepak bola. Gue nggak suka banget sepak bola. Misal kayak gitu. Oke? Pas gue diajak ngobrol sepak bola, gue bakal cuman kayak, oh gitu ya. Oh, Zlatan tuh siapa ya, bro? Oh, World Cup. Oh, Piala Dunia. Iya. Tapi kalau misalkan gue diajak ngobrol topik filsafat yang gue suka banget, misalkan, lu kemarin nonton ini gak Friedrich Nietzsche? Misalnya kayak gitu pertanyaannya. Oh, gue baca tuh kemarin Beyond Good and Evil, bukunya Friedrich Nietzsche. Itu bukunya bagus banget. Lo udah baca juga? Oh iya, lo sempet, tapi gue susah paham sih. Lo sempet paham gak sih konsep dari slave morality versus master morality itu? Iya, itu menarik banget kan, makanya gue pas baca tuh bingung banget pas baca itu pertama kali. Jadi pas gue ngajak dia ngobrol di topik yang dia suka, maka dia bakal bisa lebih ngerespon apa yang gue sampaikan. Karena apa? Karena dia tertarik sama topiknya. Nah, sekarang gini, coba lo download sebuah program di pin komentar di bawah, itu gratis by the way, dimana ada sebuah challenge dalam 7 hari ke depan, yang dimana di masing-masing hari itu, lo bakal mempraktekkan apa yang baru kita bahas tadi, 5 trik active listening itu, yang mungkin di hari pertama lo bakal praktekin body language, hari kedua soal konfirmasi, dan segala macamnya. Gue pengen dalam 7 hari ke depan lo praktekin semua skill ini, dan lo tulis di kolom komentar berapa banyak orang yang bilang ke lo mereka betah pas ngobrol sama lo. Cobain deh, atau simple aja, instan langsung aja. Tutup video ini, samperin siapapun itu, coba dengarkan sambil lo main handphone, sambil lo ngeliat kemana, sambil cuma kayak, oh iya. Terus lo yang kedua, lo praktekin trik yang baru dibahas barusan. Tanya ke orang tersebut, dia lebih betah di trik pertama atau trik yang kedua. Dan mayoritas orang bakal bilang, lebih betah di trik yang kedua. Dan ini bakal bikin siapapun suka sama lo. Spoiler alert. Trik ini itu benar-benar kuat banget. Ini bakal bikin siapapun betah ngobrol sama lo. Tapi bayaran adalah energi sosial lo bakal cepet banget habis. Terutama bagi para teman-teman yang introvert. Jadi teman-teman nggak harus mendengarkan semua orang. Nggak. Kayak lo nggak harus jadi pendengar yang baik secara terus-menerus. Tapi pilih orang-orang yang emang layak untuk lo dengarkan, yang emang layak buat jadi temen lo, yang emang sama-sama mendengarkan lo juga, dan baru kalau lo nemu orang kayak gitu, baru lo pakai trik ini buat bikin mereka betah ngobrol sama lo. Tapi kalau di luar orang-orang yang misalkan toksik, orang-orang yang cuma pengen didengerin doang, tinggalin aja. Jangan sibuk dan jangan berusaha ngabisin energi lo buat orang-orang yang kayak gitu. Oke, ini trik yang kedua, yaitu adalah gue sebut sebagai effective speaking. Bang, apa sih itu effective speaking? Effective speaking adalah lo bisa berbicara 10 kali lipat lebih jelas setelah 3 trik ini. Jadi ya, lo bisa ngomong jauh lebih jelas. Simple banget triknya. Trik yang pertama itu gue sebut sebagai menghilangkan kata-kata pengisi. Jadi gini, dulu pas lagi di zaman SMA, gue tuh kalau misalkan ngomong, sering banget banyak kata-kata pengisi. Kayak, dan ini semua itu berasal dari beberapa hal. Kayak satu, gue nggak enak kalau bikin orang nunggu apa yang bakal gue omongin. Yang kedua, gue nggak nyaman sama keheningan. Jadi harus ada suara terus-menerus. Yang ketiga, gue pengen ngasih tahu ke lawan bicara bahwa gue lagi mikir gitu. Nah, semua hal ini itu berasal kalau kita rangkumin sebagai gue merasa nggak enak. Udah itu doang. Oke. Tapi kenyataan adalah kata-kata pengisi itu malah bikin pesan yang lo sampaikan kedengaran lebih nggak jelas. Misalnya gue ngomong kayak gini kalau, kalau gue pribadi ngerasanya ini lebih efektif kalau pakai strategi yang pertama. Dan ini yang kedua, kalau gue nggak pakai kata-kata pengisi. Kalau gue pribadi lebih setuju kita pakai strategi yang kedua. Kenapa? Karena strategi yang kedua, nah itu bakal lebih bikin pesan gue lebih mudah, jelas, dan enak dipahami. Kenapa? Karena nggak ada kata-kata pengisinya. Oke. Dan yang kedua, selain dari kata-kata pengisi, gue sebut sebagai keheningan. Keheningan adalah
daripada lo menggunakan kata-kata pengisi, lo ngasih jeda antar kalimat lo. Bang, apa itu jeda? Itu barusan jeda. Oke. Jadi jeda itu adalah lo diam sebentar sebelum lo menyampaikan poin berikutnya. Kenapa ini penting? Karena dalam percakapan sehari-hari, jeda itu bakal ngebantu orang untuk lebih punya banyak waktu untuk memproses apa aja yang baru lo sampaikan. Jadi otak mereka itu nggak langsung bisa mengartikan apa yang mereka terima. Kalau misalnya ngomong kayak gini ke lo mungkin bakal langsung paham apa yang gue sampaikan. But if I am speaking like this to you, maybe you need more time to digest what I'm saying right now. Kita lihat barusan. Oke, pas gue ngomong pakai bahasa Indonesia, mungkin lo bakal lebih mudah paham apa yang gue sampaikan. Langsung bisa diartikan, arti katanya. Tapi kalau gue ngomong pakai bahasa Inggris, otak lo bakal butuh waktu lebih lama buat memproses apa yang gue sampaikan. Jadi otak itu perlu waktu. Dan ketika kita ngasih jeda antar kalimat kita, otak mereka bakal lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan karena mereka lebih punya banyak waktu untuk memproses apa nih yang baru aja dia omongin. Oke, so itu yang kedua, jeda. Yang ketiga, gue sebut sebagai 3-5 kata per sekali ucapan. Kalau misalkan gue ngomong kayak gini ke lo, mungkin lo bakal susah paham apa yang gue sampaikan. Tapi kalau misalkan gue ngomong kayak gini, mungkin lo bakal lebih mudah paham apa yang gue sampaikan. Iya kan? Karena kenapa? Karena ketika lo ngomong 3-5 kata per sekali ucapan, lo tuh berbicara dalam tempo yang bikin otak lawan bicara lebih nyaman. Bayangin kayak ketika lo olahraga deh. Oke. Kalau lo olahraga terlalu nggak intens, cuman sekedar loncat-loncat bentar doang, itu bakal bikin lo kayak bosan. Kalau terlalu intens, itu bakal bikin lo jadinya capeknya minta ampun, sampai lo mau nyerah. Tapi kalau olahraga yang sesuai dengan pace lo sendiri, atau apa yang memang nyaman bagi kondisi tubuh lo, nggak terlalu pelan dan nggak terlalu cepat, otot lo itu bakal menikmati proses olahraganya. Oke, sama dengan berbicara. Ketika lo ngomong terlalu pelan, itu bakal bikin orang jadinya ngantuk. Kalau lo ngomong terlalu cepat, itu bakal bikin orang jadinya capek. Ngomong yang tepat dalam tempo yang tepat bakal bikin orang enak pas dengerin omongan lo. Tempo yang tepat adalah ketika lo ngomong 3-5 kata. Misalkan kayak gini, itu barusan 3 kata. Kalau misalkan kayak gini, itu barusan 4 kata. Jadi lo latih ngomong 3-5 kata per sekali ucapan. Itu yang kedua, dalam effective speaking. Yang ketiga, yang bakal ngubah hidup lo banget, itu simple banget. Oke, yaitu adalah, ini gue sebut sebagai dikotomi kendali. Bang, apa sih itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali adalah lo tuh fokus kepada hal yang lo bisa kontrol dan lupain hal yang lo nggak bisa kontrol. Misalkan, belum lama ini, gue pernah ngisi sebuah acara dalam sebuah brand yang cukup prestige. Okay? Dan pas gue ngisi acara di brand tersebut, gue tuh mengalami kondisi gugup. Kayak pastinya semua orang tuh gugup. Bagi lo yang mikir bahwa kita pembicara itu nggak gugup, nggak, kita gugup. Cuma kita pinter aja memanage rasa gugup itu. Dan pas gue lagi perjalanan ke brandnya, banyak banget pikiran-pikiran yang kayak, kalau sampai gue salah ngomong gimana? Mereka bakal percaya gak sama yang gue sampaikan? Mereka bakal betah gak? Mereka bakal boring gak? Bakal bosan gak? Semua itu yang muncul dalam pikiran gue. Cuman lagi gue selalu balik kepada apa sih hal yang gue bisa kontrol dan apa hal yang gue gak bisa kontrol. Hal yang gak bisa gue kontrol adalah mereka bakal suka gak dengan apa yang gue sampaikan. Mereka bakal betah gak dengerin gue. Mereka bakal percaya gak sama apa yang gue sampaikan. Itu semua hal yang gue gak bisa kontrol. Hal yang gue bisa kontrol adalah apakah gue menyampaikan materi dengan baik, dengan energetik, apakah sumber dari materi gue udah cukup kredibel, apakah gue melibatkan mereka dalam interaksi dua arah ketika gue berkomunikasi, apakah gue dengan jelas menjelaskan kredibilitas gue pribadi sebagai seorang pembicara, dan itu semua hal yang ada dalam kontrol gue. Jadi ketika gue fokus ke hal yang ada dalam kontrol gue, dan berusaha melupakan hal yang di luar kontrol gue, itu bikin gue jauh lebih tenang, lebih pede, dan lebih nggak grogi. Ini powerful banget, by the way. By the way, bagi teman-teman yang mungkin mikir, Bang, tapi lo bakal bersikap acuh tak acuh dong, Bang. Atau mungkin lo sifatnya bakal kayak, lo tuh orangnya pesimis dong, Bang. Enggak dong. Kita tetap berusaha melakukan yang terbaik.
Tapi kita nggak terlalu fokus kepada hal yang nggak bisa kita kontrol. Ini kurang lebih mirip kayak gini analoginya. Ketika lo punya gebetan, lo berusaha menjadi seorang gebetan yang sebaik mungkin. Lo dengarkan mereka, lo berbicara dengan jelas, lo memahami perasaan mereka, lo lebih banyak pengen misalkan itu setting dates bareng mereka, lo juga respectful pas lo jalan bareng sama mereka, lo menghargai mereka dan segala macamnya. Tapi terlepas dari mereka bakal nerima lo atau enggak, mereka bakal selingkuh dari lo atau enggak, itu semua hal yang di luar kontrol lo. Dan gue suka banget sebuah quotes dari, gue lupa, salah satu filsuf Stoik, tapi gue gak lupa yang mana. Dia bilang bahwa we suffer more in imagination than in reality. Seneca kalau nggak salah. Artinya adalah kita lebih banyak tersiksa dalam imajinasi daripada realitas dunia. Itu menarik banget buat kita pikirin. Oke, so itu teman-teman semuanya, 3 skill yang bakal ngubah banget skill komunikasi teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman semuanya lebih pengen, bang gue pengen investasi lebih lanjut nih buat skill komunikasi gue, bisa terlepas dari masalah gugup, gagap, belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi kayak retorika, public speaking, leadership communication, sales communication, karisma, psikologi di balik komunikasi, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek program dari Stanley Academy lebih lanjut, namanya Communication Mastery. Di sana, lo bakal pelajarin semua skill ini dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif, yang semuanya bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan dalam 30 hari ke depan, lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek link dari programnya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, see you, bye-bye.